Sepuluh hari pasca Olga meninggal dunia, teka-teki sakitnya Olga masih saja menjadi perbincangan tentang sakit meningitis ataupun sakit kelenjar getah bening seperti yang santer dibicarakan. Tak hanya terkait sakitnya, keputusan keluarga memindahkan Olga dirawat di Singapura pun sempat menimbulkan berbagai spekulasi hingga kini. Olga butuh istirahat total dan penanganan serius menjadi alasan utama. Dan akhirnya banyak sahabat yang tak dapat menjenguk Olga hingga meninggal dunia. Kemarin pasca tampil di Dahsyat dengan penuh kesedihan, pihak manajemen dan keluarga diwakili Billy kembali menegaskan alasan dirawatnya Olga di Singapura. Maka inilah penjelasan dari Billy adik Olga dan juga Mak Vera sebagai manajer Olga. Billy tekankan lagi. Jadi sebenarnya kalian juga pasti tahu lah. Ini mohon maaf nih ya, bukannya Bang Billy gimana-gimana. Jadi kalian juga tahu rumah sakit di Indonesia pun aja mahal, apalagi di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kita kan namanya manusia harus ikhtiar lah. Maksudnya gini, Olga dirawat di rumah sakit Indonesia bukan semata-mata rumah sakit Indonesia nggak bagus. Rumah sakit Indonesia tuh bagus-bagus. Nah, kita sebagai keluarga, Bang Billy pribadi ikhtiar. Coba dan juga masukan dari teman-teman, dari Mak Vera, dari keluarga Bang Billy, coba yuk kita berobat di luar negeri. Siapa tahu ada kemajuan yang lebih pesat gitu loh. Akhirnya semua udah merembuk, kita udah ngomongin semua. Akhirnya kita bawa Olga ke rumah sakit Singapura. Kayaknya emang nggak perlu klarifikasi deh. Udah diomongin lagi 7 hari lagi tuh. Ini semuanya atas izin keluarga karena pengen keluarga Olga itu bisa cepat sembuh. Kita kemarin udah konversi pers di rumah sakit Pondok Indah. Ada Mak, ada Bang Billy, ada pihak rumah sakit RSPI. Situ kan udah menjelaskan bahwa itu dari pihak rumah sakit loh, dari pihak dokternya sendiri bahwa Olga terkena penyakit meningitis atau radang selaput otak. Semenjak Olga sakit hingga tutup usia, banyak spekulasi tentang sakitnya Olga. Namun yang pasti, pernyataan pihak medis saat Olga dirawat di RSPI Jakarta pun sempat mengatakan bahwa Olga menderita sakit meningitis. Selain Olga, ada banyak artis yang juga pernah terkena meningitis namun berhasil selamat. Di antaranya adalah Ashanty dan Juwita Bahar. Juwita Bahar bahkan sempat koma hingga 15 hari lamanya. Lalu seperti apa kisah Ashanty dan Juwita Bahar yang berhasil lolos dari penyakit mematikan itu? Benarkah Anissa Bahar sampai kecewa karena pihak manajemen Olga tak memperbolehkannya menjenguk Olga untuk berbagi pengalaman? Makanya aku tidak mengerti kalau ditanya gitu. Kadang waktu selama sebulan rumah sakit tuh aku nge-google terus kan. Ini aku sakit apa sih sampai aku disuntik di sini, sampai aku harus ngerasain apa? Kok kayak orang mau lumpuh gitu loh, mati rasa sampai apa, kok sakitnya kayak gini, padahal sakit kepalaku dari yang sakit kepala biasa gitu. Tapi balik lagi tuh kadang kalau aku lihat orang-orang yang maaf yang meninggal karena meningitis tuh aku sempet, aku kemarin sakitnya bener ini gak sih gitu, kok apa kayaknya parah banget ternyata gitu. Tapi alhamdulillah mungkin ya itu ya, Tuhan kan mungkin masih memberikan aku waktu untuk masih bisa hidup gitu, masih bisa inilah masih dikasih waktu gitu. Tapi ada juga orang yang memang mungkin sudah ajalnya sudah diatur sama Allah, habis menderita penyakit itu tiba-tiba mungkin gak terselamatkan. Ada beberapa temanku juga yang kakaknya Mita The Virgin tuh Dara ya Mita kan kakaknya juga meninggalnya karena itu. Terus temanku kemarin beberapa hari yang lalu juga meninggal karena meningitis. Iya Mita ya. Jadi ternyata penyakit ini iya penyakit yang mematikan, berbahaya gitu. Aku koma 15 hari, nggak sadar diri 15 hari. 3 hari sadar langsung pulang. Iya, mungkin iya juga karena kan aku dari rumah sakit pertama itu nggak bisa penanganan yang khusus karena memang peralatannya nggak lengkap katanya. Jadi dirujuk ke rumah sakit Cipto, di sana baru lengkap. Sebenarnya kan kalau memang kasusnya meningitis kan Jui juga pernah koma. Juwita Bahar ini pernah koma waktu kena meningitis gitu. Dan sedikit banyaknya saya tahu tentang itu gitu. Dan kalau memang sakitnya meningitis, saya
saya berharap kita kan bisa share gitu kan. Ya aku berharap ini pelajaran lah ya buat manajemennya Olga, buat Mak Vera dan semuanya yang ada di samping Olga pada saat itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kepada Olga-Olga berikutnya gitu. Sementara itu almarhum Olga yang telah pergi meninggalkan kisah tentang banyaknya cita-cita yang ternyata belum berhasil diwujudkannya. Di antaranya keinginan Olga berangkat umroh dan memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji. Apa yang membuat cita-cita Olga umroh dan memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji belum terwujud? Lalu benarkah makam Olga akan segera diberi keramik dan batu nisan dalam waktu dekat? Benarkah pula akan segera dibangun museum Olga? Sebelumnya sih emang Olga udah ngomong-ngomong umroh, dan juga Olga selalu bilang sama mama bapak, mama kalau mama udah siap umroh, udah siap haji, kasih tahu Olga, karena mama kan katanya belum siap. Kan kalau misalkan belum siap jangan dipaksain, biarpun kita mampu, mohon maaf ya, biarpun kita mampu, kalau misalkan dari orang itu tersebut nggak siap kan jangan dipaksa. Ini kan belum sempat umroh, dia juga niatnya mau menghajikan mak bapaknya, karena mak bapaknya itu kan belum siap untuk pergi haji. Artinya bukan nggak mau, belum siap. Orang kan kalau udah belum siap susah juga dipaksa. Ibadah kan nggak boleh dipaksa, umroh. Nah mungkin ini yang menjadi ganjalan Olga kali, supaya gua kapan lu bisa bahagiakan orang tua gua menjalankan rukun Islam yang kelima. Rencana kan itu kan makamnya Olga kan belum di batu nisanin. Insya Allah kalau misalkan 40 hari, udah lewat 40 hari atau ini sih kita ngikutin persyaratannya. Jadi rencananya malahan niatnya kita semua sama keluarga mau bikin museum. Iya, oh iya bener berarti itu mah. Cagar budaya mah ya. Itu. Cagar budaya. Insya Allah coba dibantu doa. Semasa hidupnya, Olga Syaputra selalu membuat hari-hari orang di sekelilingnya penuh warna. Seperti apa kisahnya yang sempat terekam kamera Intens? Simak hanya di Intens setelah jeda berikut. Olga Syaputra semasa hidupnya terlampau banyak mengukir kenangan manis bersama orang-orang di sekitarnya. Mulai dari bersama tukang cukur, tukang pijit pribadi, hingga artis-artis satu manajemennya. Olga kerap menjadi sumber keceriaan yang tiada habis-habisnya. Lantas seperti apakah berbagai kenangan manis dan kelucuan Olga yang terekam dalam kamera Intens? Simak liputannya sesaat lagi.